Ketua, kalau tadi kita bicara bagaimana sebenarnya masa depan politik perempuan di Nusa Tenggara Barat ini. Karena kita lihat seperti yang disampaikan tadi bahwa Bu Ketua hanya sendirian sekarang di DPRD Provinsi NTB ini sebagai seorang politisi perempuan begitu. Saya kira kalau kita berbicara tentang masa depan politisi perempuan di NTB ini saya kira sangat menjanjikan. Karena bagaimanapun kan kita dinaungi dalam sebuah undang-undang bahwa 30% calon legislatif itu diwajibkan dari unsur perempuan. Kuotanya gitu. Kuotanya ya. Karena itu yang paling utama adalah bagaimana perempuan itu mempersiapkan diri dari jauh. Jangan kita menyiapkan diri pada saat kita pas saat dibutuhkan jadi calon. Harusnya terus mulai sekarang melakukan sosialisasi ke masyarakat, melakukan kerja-kerja politik sudah harus mulai dilakukan. Saya kira itu. Sebenarnya kalau kita lihat kuota perempuan 30% itu sudah terpenuhi, tapi apa persoalannya sehingga perempuan itu jarang bisa berpartisipasi dan mendapatkan atau untuk meraih kursi dari kuota? Iya, itu banyak persoalan, baik internal perempuan itu sendiri maupun eksternal. Internalnya adalah tidak mendapatkan dukungan yang baik dari keluarga. Kedua, tidak memiliki pembiayaan yang cukup. Sekarang ini kan orang kalau menjadi politisi, mau kampanye butuh biaya. Ini yang tidak dimiliki oleh perempuan. Ketiga, perempuan tidak memiliki jaringan yang bagus secara eksternal. Artinya kalau dibandingkan laki-laki, jauh perempuan tuh agak terhambat lah. Ya, termasuk juga bagaimana perempuan memiliki waktu yang agak sempit dibandingkan laki-laki. Sepak terjang perempuan agak terbatas dalam hal ini. Ya itu salah satu faktor yang kemudian menyebabkan itu terjadi begitu. Iya. Nah, kalau kita lihat apa yang harus dilakukan ke depan untuk sehingga kita masuk komisi 2 ya? Oke, kita lihat komisi 2. Mari komisi 2. Ini komisi 2 DPRD yang anggotanya kurang lebih 11 mungkin ya. 11. Iya, dari Partai Golkar Pak Misbah Mulyadi? Ada. Iya, beliau tapi kayaknya nggak ada di sini. Sepi kan karena mungkin dia ada kegiatan di luar. Ada kegiatan di luar. Iya, kita duduk sini aja. Oke. Kita santai di sini aja. Ya, bebas, Mas mau duduk di mana juga bebas. Kita saat ini komisi 2 itu bidang untuk pariwisata. Bidang pariwisata. Pariwisata. Oke, kita kembali ke soal perekonomian dan pariwisata. Perekonomian dan pariwisata. Bidang perekonomian di dalamnya ada pariwisata. Ada berapa? Ketua komisinya kan kalau tidak salah Pak wakilnya Pak Gerindra, Ketua Gerindra, Pak Ridwan. Wakilnya itu Ketua PKB, Pak Ari. Di sini, lalu sekretarisnya Pak Rauf kalau tidak salah dari Demokrat. Anggotanya ada Pak Misbah di dalam sini. Ada beberapa teman lah yang saya tidak hafal satu persatu. Golkar ada berapa orang? Golkar di komisi 2 sepertinya 2 ya. 2 orang. Sepertinya 2. Oke, Bu Ketua, kita kembali ke obrolan kita yang tadi kaitan dengan masa depan politik perempuan di NTB ini. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi. Sebenarnya kita lihat juga di lapangan itu banyak kemudian partai politik untuk memenuhi kuota 30% pencalekan itu hanya main mencopot-copot saja. Betul. Artinya sekedar menaruh orang, sebenarnya tidak ada persiapan dan sebagainya. Backgroundnya bukan politisi. Backgroundnya bukan politisi. Bukan politisi. Itu apa yang dilihat oleh Bu Ketua? Kenapa? Apa yang dilihat oleh Bu Ketua bisa seperti itu? Saya kira ini karena partai politik tidak melakukan pengkaderan dengan baik terhadap perempuan-perempuan yang akan disiapkan jadi calon-calon legislatif. Mestinya jauh-jauh hari partai-partai itu selalu harus melakukan pengkaderan. Kedua, kita kan saya akan sampaikan tadi banyak faktor penghambatnya, diantaranya soal dana. Kalau dibandingkan politisi laki-laki dengan politisi perempuan, ini yang paling utama adalah soal pembiayaan, soal dana yang dimiliki oleh perempuan. Mestinya dengan adanya kenyataan untuk keadaan seperti ini, partai sudah memulai membuat bank. Artinya bank data untuk bank apa sih namanya itu? Bank membantu para calon perempuan itu mulai dari sekarang untuk disiapkan pendanaannya ke depan. Harusnya. Karena kalau tidak disupport dari partai, siapa yang akan mensupport dia? Kalau memang betul-betul partai menginginkan banyak politisi perempuan. Tapi memang partai setengah hati juga. Hah? Partai kelihatan setengah hati. Iya, saya lihat ini. Partai semuanya menyerahkan kepada calonnya. Tidak ada, saya tidak tahu partai lain. Kalau Golkar yang saya tahu memang ada besar peran, dulu kami tuh kalau jadi caleg dibantu oleh pusat. Saya tidak tahu partai lain karena saya tidak pernah.
Kalau di partai lain tuh saya tidak mau tahu dan tidak tahu gitu loh. Tapi kalau di Partai Golkar itu ada dibantu biaya-biaya, baik pada saat mencalonkan diri, pasti kami yang misalnya yang sudah di DPR itu diwajibkan untuk membantu calon perempuan dalam pembiayaan, termasuk membuatkan dia stiker gitu. Gitu. Artinya itu perhatian yang cukup diberikan. Tapi bagaimana Bu Ketua melihat budaya di masyarakat kita yang masih ya mungkin masih dibilang masih banyak juga yang melihat politisi perempuan ini masih sebelah mata, Bu? Betul, iya. Karena gini, kalau kita bicara faktor budaya, memang kita ini kan daerah kita yang kita sudah sama-sama tahu kan patriarki, menempatkan laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Kami ini seolah-olah second class, kelas 2 perempuan ini. Dalam hal apa-apa penonjolannya kan semua laki-laki. Coba lihat adat istiadat, semua laki-laki, apa-apa laki-laki. Sudah terbentuk sedemikian rupa hal ini sehingga nggak sulit perempuan berkembang, artinya mengembangkan dirinya dengan baik gitu. Secara sosial memang itu kendalanya. Tapi lambat laun kalau Bu Ketua, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita lihat lambat laun ini budaya ini akan lama-lama terkikis karena ada beberapa sektor penting di NTB ini sudah dikuasai oleh perempuan. Iya benar. Bahkan wakil gubernur kita juga perempuan. Gitu. Iya. Apa yang mengakibatkan itu mulai membuka ruang yang katakanlah budaya patriarki itu? Iya. Saya kira ini kan satu fenomena yang menarik di Lombok ini ya, penerimaan terhadap politisi perempuan juga tidak semua politisi mereka terima dengan baik. Kalau kita lihat wakil gubernur, beliau ansih memiliki sebuah organisasi besar, gak bisa disamakan dengan perempuan yang baru muncul gitu. Beliau kan sudah dari sononya sudah punya punya terah sebagai seorang pemimpin, apalagi dari Tuan Guru Bajang sudah ada itu. Tapi kalau perempuan-perempuan yang lain, saya kira ada kesulitan tertentu. Harus diakui itu, meskipun kita akui di DPD juga sekarang sudah banyak kan. Mulai Ibu Dia sudah muncul, sekarang Ibu Epi luar biasa. Bahkan mendominasi suara paling besar di NTB. Sudah terbuka peran kiprah perempuan diterima oleh masyarakat. Tinggal sekarang bagaimana peluang itu dipergunakan dengan baik oleh perempuan. Makanya saya kira itu yang saya sampaikan adalah sekali lagi banyak faktor perempuannya sendiri. Bagaimana peluang itu digunakan dengan baik. Dan peluang itu masih belum bisa digunakan secara baik. Iya, saya anggap seperti itu karena tadi hambatan-hambatan yang mereka miliki yang menyebabkan mereka tidak bisa secara baik untuk melakukan kiprahnya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kalau Bu Ketua sendiri turun ke dapil itu seperti apa respon? Saya alhamdulillah selama turun dapat respon baik dari semua masyarakat yang saya kunjungi. Karena dari awal niat saya menjadi politisi, niat saya sebagai DPR itu adalah ingin membantu masyarakat. Sehingga apa yang menjadi kesulitan masyarakat sering-sering saya bisa, insya Allah lah saya bisa bantu. Jadi tidak ada hambatan begitu ketika seorang perempuan politisi turun ke dapilnya bertemu dengan semua masyarakat, artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan seringkali saya disuruh bicara di depan masjid pada saat maulid, disuruh berbicara resmi, seringkali saya bicara. Nggak ada bedanya. Mungkin itu yang perlu yang perlu diregenerasi juga ke para politisi perempuan ini, sehingga bagaimana kemudian kaderisasi partai politik itu, terutama khususnya bagi para perempuan ini bisa berjalan dengan maksimal. Iya. Saya gini, saya seringkali pada saat memberikan pendidikan politik itu yang saya sampaikan. Semua itu kalau kita bicara dikotomi laki perempuan dalam politik sebenarnya sudah nggak boleh. Tidak boleh ada dikotomi laki perempuan, itu sama. Hak-hak kita itu sama. Tapi bagaimana dalam hak yang sama itu kita mainkan peran kita selaku perempuan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Sesungguhnya kalau kita mau banyak kegiatan, saya memberi contoh satu hal. Politisi PDIP yang berasal dari Kecamatan Suralaga, itu luar biasa kiprahnya di bawah. Sehingga dia mampu mempertahankan 2 kali. Padahal mohon maaf, backgroundnya beliau kan bukan politisi. Tapi dia mampu. Dan secara terah juga tidak memiliki terah politisi. Tidak ada, dan dia itu. Tapi dia bisa melakukan itu karena dia berbuat hal-hal yang kecil yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat di situ misalnya ada pesta, dia ikut terlibat. Masyarakat misalnya perlu posyandu perempuan di sana, dia ikut menimbang bayi dan seterusnya. Dia lakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki makna oleh masyarakat di situ. Saya kira kalau semua perempuan mau seperti itu, saya kira banyak jalan lah untuk menuju kursi-kursi DPR yang baik. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat cenderung perempuan lebih sensitif menyerap aspirasi masyarakat. Benar. Seharusnya.
Benar. Kalau kita melihat jalur itu ya, Iya, kalau kita sensitivisme, melihat jalur ya. paling cepat menyerap aspirasi apa yang kemudian ingin disampaikan oleh masyarakat, kemudian dibawa ke DPR. Jujurnya sih, Iya. perempuan lebihnya di sana. Iya, masnya lebih tahu lah. Artinya perempuan itu tidak niku-niku. Iya. Apa yang dia dengar, apa yang dikeluhkan, itulah yang yang dia disampaikan. lakukan. Iya, bedanya perempuan di situ. Kalau kita lihat kaderisasi dari partai politik terhadap perempuan ini, apa kedepannya yang harus dilakukan oleh partai politik begitu, khusus untuk menggenjot supaya peran aktif perempuan-perempuan ini dalam kancah politik ini bisa maksimal dan kuota 30% itu bisa terisi secara efektif begitu. Begini ya, kalau saya lihat di Golkar Kota Mataram itu DPR kota banyak sekali perempuannya, malah melebihi kalau kuotanya, kalau tidak salah ya perempuan. Kota, tetapi untuk kabupaten lain banyak yang kosong. Karena itu saya himbau kepada seluruh partai politik harus betul-betul menyiapkan dengan baik kader-kader yang memiliki kemampuan, tidak sekedar mencopot pada saat mereka butuh kader untuk jadi calon, tapi jauh hari sudah dipersiapkan. Mana perempuan yang memiliki kemampuan itu didorong dan diberikan bantuan, tidak sekedar dijadikan calon lalu dilepas, tapi mereka harus disupport gitu. Kalau enggak itu mustahil kembali hal-hal seperti ini akan kita alami. Mustahil akan bisa Iya, tidak akan terpenuhi. Kalau sekarang persoalannya politik berbeda. 15 tahun yang lalu dengan sekarang itu berbeda. Bedanya apa? Bedanya sekarang setiap kegiatan kita kan bernuansa membutuhkan dana. Tidak ada yang gratis. Kita datang ke lapangan pastinya kita akan membawakan mereka biaya untuk kopi, membawakan mereka biaya untuk jajan, membawakan mereka biaya untuk rokok dan seterusnya. Jadi nggak ada yang gratis, kegiatan apapun. Kalau dulu masih bisa gratis. Yang dulu kita kan masih dijamu. Zaman saya pernah jadi calon tahun berapa itu kita malah disiapin makan minumnya oleh masyarakat. Terus sekarang mana ada yang mau nyiapin kita makan? Iya kan? Itu bedanya. Iya bedanya. Semakin melek masyarakat justru kos politiknya semakin besar gitu. Iya, semakin tinggi. Mungkin karena kos politik yang semakin tinggi itu juga yang menyebabkan kayaknya memang perempuan agak sedikit. Itulah yang saya katakan salah satu hal yang terpenting kenapa perempuan terhambat dalam dunia politik adalah karena kos yang tinggi ini. Kos yang tinggi. Ya. Tapi kalau Bu Ketua sendiri apa yang dilihat dari masyarakat sendiri? Kalau dulu seperti yang dikatakan, begitu anggota DPR-nya turun ke dapil, dia dijamu oleh masyarakat. Kalau sekarang memang sedikit-sedikit anggota DPR harus menjamu, sedikit-sedikit anggota DPR harus menjamu. Itu apa ya? Paradigma semacam apa yang berubah? Saya kira ini kan kita terlalu banyak pemilu ya. Karena terlalu banyak model pemilu kita sehingga mereka seolah-olah ajang pemilu itu ajang untuk mereka mendapatkan rezeki oleh masyarakat. Ini juga sangat sangat mengakibatkan kita kerepotan. Tapi kalau kedatangan kami saat tertentu kunjungan-kunjungan dapil, saya kira beda. Mereka pada saat kita kunjungan saat ini dengan saat musim kampanye beda banget. Saat sekarang kita datang, mereka bahkan ada yang kasih kita oleh-oleh. Apa yang mereka tanam di desanya kita dikasih oleh-oleh. Iya, tapi saat kampanye itu berhitung tuh. Kita mau datang ke 100 orang harus dengan biaya. Oh ini Bu 100 orang nih biaya sekian, nanti kopinya sekian, jajan sekian. Kalau sekarang kita datang nggak ada biaya, saya sering kali kaget. Berarti itu terjadi pas waktu kampanye? Iya, pada saat kampanye. Tapi kalau sekarang kita kunjungan sesenang-senang kita lah, sesuka-suka kita, tidak perlu bawa apa-apa, bahkan mereka ngasih kita makan. Itu bedanya, beda pada saat sekarang sama pada saat kampanye. Karena momentumnya mungkin ketika kampanye. Saya kira itu. Ya. Bu Ketua, segmen berikutnya saya ingin bicara Ketua tentang isu-isu terkini di NTB, termasuk juga ada wacana interpelasi di DPR Provinsi NTB. Itu seperti apa perkembangannya dan banyak juga isu-isu berikutnya. Kita akan lanjutkan di segmen ketiga nanti. Tetaplah bersama kami di spesial interview.